Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part ke-12 dari alur cerita manhwa yang berjudul Star Seek into Supreme dan Tian, yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya. Pada saat setelah Ginsu mengetahui apa yang telah terjadi pada ibu, ayah, dan dirinya di masa lalu, kini pada saat Ginsu berada di ruangan lain di Pulau Terapung Matahari, tiba-tiba Guo Anseng datang dengan membawa kabar bahwa putra dewa ke-14 Sueba telah mengirimkan surat tantangan bertarung kepada Ginsu, yang mana pertarungan itu akan dilakukan di Lao Chongshan Daoje, sebuah tempat khusus yang dirancang untuk pertarungan antar putra dewa. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan Ginsu, Guo Anseng, dan Bai Zuozuo telah sampai di Lao Chongshan Daoje untuk menanggapi tantangan bertarung dari putra dewa ke-14 Sueba. Dan ternyata di sana sudah dipenuhi oleh banyak orang yang ingin menonton pertarungan antara Sueba dan Ginsu. Antusias yang sangat besar itu bisa terjadi karena pada hari ini, untuk pertama kalinya dalam 100 tahun, Lao Chongshan Dojo kembali dibuka. Lihat, putra dewa ke-18 telah tiba. Apa kau sudah mengetahuinya? Bahwa akhir-akhir ini putra dewa ke-18 telah menjadi pusat perhatian. Iya, aku tahu itu. Dia telah mendapatkan hadiah dari Lord Bird. Kemudian di Grand Yoji, dia juga telah mengalahkan putra Kilin dan mendapatkan kesempatan mandi bersama dengan Shine. Ya, sekarang putra dewa ke-18 telah menjadi kuda hitam yang datang dari belakang. Hah? Mengapa mereka terlalu memuja putra dewa ke-18? Bukannya sampah akan tetap menjadi sampah? Benar. Setelah pertunjukan hari ini, mereka akan sadar bahwa kayu akan dihancurkan oleh angin hutan. Basis kultivasi putra dewa ke-18 masih jauh lebih rendah daripada putra dewa lainnya. Putra dewa ke-18 benar-benar tidak tahu caranya menahan diri. Aku yakin dia tidak akan bertahan. Singkat cerita, tak lama kemudian putra dewa ke-14 bersama dengan rombongannya pun datang. Dan dia langsung menghampiri Ginsu. Hei, putra dewa ke-18, tak kusangka kau berani datang. Kenapa aku harus tidak berani? Bukankah aku sudah mengalahkanmu beberapa hari yang lalu? Dan sekarang aku hanya tinggal mengulanginya lagi. Sepertinya kau masih belum puas diajar oleh putra dewa ini ya? Ginsu, beraninya kau. Sudahlah Weba, seharusnya sebagai putra dewa kau tidak perlu berbicara banyak untuk hal yang sia-sia. Ginsu, sampai jumpa di arena pertandingan. Putra dewa ke-18, kau seharusnya tidak pernah mengambil token kaisar miliknya. Acara hari ini adalah hukuman untukmu, karena telah berani menghalangi keluarga Su dari jalan menuju puncak. Jalan menuju puncak? Orang tua, kau terlalu banyak bermimpi, karena akulah yang akan berjalan menuju puncak. Kau, beraninya memanggilku orang tua? Orang tua, apa salahnya jika aku menyebutmu tua? Kau, beraninya memprovokasiku? Lancang. Saat ayah dari Sueba terprovokasi oleh kata-kata dari Ginsu dan kemudian hendak menyerang Ginsu, tiba-tiba sang penjaga gerbang Lao Chongshan Daoje dari Sekte Yuwa datang dan langsung menghentikan ayah dari Sueba. Dalam perseteruan antara putra dewa, orang luar dilarang ikut campur. Dan tampaknya penjaga gerbang dari Sekte Yuwa ini sangatlah kuat. Karena dengan hanya tekanan dari energi spiritualnya saja, ayah dari putra dewa ke-14 Sueba langsung dibuatnya berlutut. Haha, kau cepat sekali berlutut di hadapan putra dewa ini. Tenang saja, aku sudah menerima pengampunanmu. Kau, lihat saja, anakku akan membunuhmu hari ini. Putra dewa ke-18, segera masuk ke arena pertandingan. Baik. Singkat cerita, Ginsu pun mulai masuk ke dalam arena pertandingan. Dan ketika Ginsu berada di dalam, Ginsu melihat bahwa di lantai dan di dinding arena dipenuhi oleh darah bekas pertarungan putra dewa dari generasi sebelumnya.
Dan tak lama kemudian pintu dari tempat Ginsu masuk langsung tertutup dan terkunci. Sedangkan di sisi lain di luar arena pertandingan, sang penjaga gerbang mulai menjelaskan tentang peraturan pertandingannya. Yang mana aturannya adalah jika ada satu pihak mengaku kalah, tetapi pihak lain masih tetap bersikeras untuk bertarung, maka pertarungannya akan tetap dilanjut sampai salah satu pihak ada yang mati. Dan kemudian pertandingannya akan dilakukan secara tertutup, sehingga apa yang terjadi di dalam arena akan disiarkan secara langsung dari luar arena. Orang-orang pun mulai melakukan taruhan untuk menambah kesenangan saat melihat pertandingannya. Dan hampir dari keseluruhan orang yang ada di sana bertaruh untuk putra dewa ke-14 Suweba. Hal itu bisa terjadi karena mereka mengetahui bahwa kesenjangan basis kultivasi antara Ginsu dan Suweba terpaut cukup jauh. Kawan, kita tidak bisa bermain seperti ini. Kalian semua memasang taruhan kepada putra dewa ke-14. Siapa suruh kamu menjadi dealer? Sudah jelas kita akan menang. Tetapi di saat bersamaan, tiba-tiba Guo Anseng menerobos kerumunan itu. Dan kemudian memasang taruhan dengan mempertaruhkan semua harta kekayaannya untuk kemenangan putra dewa ke-18. Hah? Guo Anseng, kau benar-benar ingin mempertaruhkan semua uangmu pada putra dewa ke-18? Iya, jangan cemaskan itu. Aku mempercayai putra dewa ke-18. Baiklah, kalau begitu pertaruhannya akan segera ditutup. Tunggu, aku juga mau ikut. Tiba-tiba Bai Suosuo juga ingin memasang taruhan. Ternyata Bai Suosuo juga ingin bertaruh untuk kemenangan putra dewa ke-18. Tetapi yang akan dipertaruhkan oleh Bai Suosuo adalah Pulau Terapung Matahari. Sontak hal itu membuat semua orang terkejut. Nona, apa kau bercanda? Pulau Terapung Matahari itu adalah salah satu dari 3 pulau terapung di Sekte Yuwa kami. Nilainya sangat tidak terukur. Ini adalah token kaisar untuk mengontrol Pulau Terapung Matahari. Apa kau sekarang sudah percaya? Putra Dewa benar-benar berhati besar. Dia memberimu token untuk mengontrol Pulau Terapung. Iya, hal itu karena aku suka ngambil buah eliksir. Jadi aku diberi token ini agar tidak kesulitan memasuki beberapa ruangan terlarang. Sebenarnya dengan token itu tentu saja bisa. Tetapi bahkan keledai milikku tidak akan sebodoh ini. Bertaruh dengan Pulau Terapung ini adalah masalah penting. Kamu tunggulah sebentar. Singkat cerita, setelah beberapa saat, dealer itu pun kembali dan menerima taruhan dari Bai Suosuo. Kemudian meminta penjaga gerbang Sekte Yaoji untuk menjadi saksi dari taruhan besar itu. Dan alasan mengapa dealer itu berani menerima taruhan besar dari Bai Suosuo, hal itu karena putra dewa ke-7 lah yang akan menanggung taruhan besar itu. Seperti biasanya, putra dewa ke-7 bergerak di balik layar. Dia menginginkan Pulau Terapung Matahari yang digunakan sebagai taruhan. Jika kita bisa mendapatkan dan mengontrol Pulau Terapung Matahari, kekuatan kita akan semakin kuat. Sedangkan di sisi lain di arena pertandingan, Ginsu dan Suweba nampak sudah akan memulai pertarungannya. Putra dewa ke-18, kamu seharusnya tidak datang. Karena asal kau tahu, aku sudah membuka alam dharma tingkat ke-5. Sedangkan kau yang masih berada di material rim tidak akan sebanding dengan ini. Hah? Apa ayahmu memerintahkanmu untuk mengoceh? Kenapa kau begitu cerewet? Sebenarnya aku hanya ingin membiarkanmu hidup lebih lama. Tetapi ternyata kau menolaknya. Baiklah, jika begitu, aku akan mengabulkannya. Na Yuansu, ledakan dia. Hah? Apa? Ternyata di arena pertandingan Lao Chongshan Daoje ini, Na Yuansu milik Ginsu tidak bisa digunakan. Hal itu karena terdapat batasan khusus di arenanya, yang mana setiap putra dewa yang sedang bertarung harus menggunakan kekuatan sejati yang ada pada dirinya sendiri. Segala kekuatan eksternal akan langsung dinonaktifkan. Itulah sebabnya mengapa Ginsu tidak bisa memanggil Na Yuansu miliknya. Putra dewa ke-18, jika beberapa waktu lalu kau berhasil mengalahkanku, juga telah berhasil mengambil token kaisar milikku karena adanya Na Yuansu, apa kau pikir aku bodoh, berani menantangmu tanpa kepastian? Sesuai dugaan, setelah duelnya dimulai,
putra dewa ke-18 langsung terpojok. Benar, pemenangnya sudah bisa dipastikan. Oh, ternyata harus mengandalkan kekuatan sejati dari diri sendiri. Baiklah, aku juga ingin mengetes seberapa kuat diriku yang sebenarnya. Putra dewa ke-18, kau terlalu percaya diri. Hegemoni Zu, Sun Spirit Divine Body. Kau pikir kau siapa? Bisa menilai kelayakan putra dewa ini? Thunder Plum. Ginsu, jangan sombong dulu. Ingat, basis kultivasiku berada satu tingkat di atasmu. Matilah kau. Dasar bodoh. Tengu beats the moon. Hah, kekuatan macam apa ini? Belum selesai. Crimson Elephant Dragon Power. Hueba! Putra dewa ke-14 Hueba pun terluka cukup parah akibat serangan dari Ginsu. Kini Ginsu pun berhasil membalik keadaan. Mengapa? Seharusnya di basis kultivasimu yang sekarang kau tidak bisa melukaiku. Hei, gendut, aku akan memberimu pelajaran lebih banyak hari ini. Hueba yang terprovokasi dengan kata-kata Ginsu mulai marah dan langsung mengeluarkan teknik rahasia dari keluarga Zunya, yaitu sebuah teknik yang disebut dengan Overload Body, yang mana teknik itu adalah sebuah teknik yang memfokuskan kekuatan dari dalam tubuh yang terakumulasi selama 18 tahun. Sehingga jika teknik sebelumnya hanya bisa membuat kedua tangan dari Hueba yang membesar, tetapi teknik yang sekarang akan membuat seluruh bagian tubuh dari Hueba membesar dan semakin kuat berkali-kali lipat. Overload Body, terbukalah! Putra dewa ke-18, meski kau memiliki Sun Spirit Divine Body, di ranah kultivasimu yang sekarang, kau tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh dari Sun Spirit Divine Body. Maka, dengan kekuatan Overload Body-ku ini, akan kuhancurkan Sun Spirit Divine Body-mu itu. Memang benar, ini sedikit lebih kuat. Tetapi kalau cuma segini, jelas ini adalah sampah. Kurang ajar, pergilah ke neraka. Ayo kita lanjut. Singkat cerita, pertarungan antara mereka berdua pun terus berlanjut. Hingga Hueba mengeluarkan jurus yang sebenarnya dari teknik Overload Body-nya, yaitu sebuah teknik pembunuh keluarga Zu yang sangat terkenal. Matilah kau! Pukulannya sangat kuat. Itukah teknik pembunuh keluarga Zu? Sudah berakhir. Putra dewa ke-18 pasti sudah mati. Apa ini pukulan terkuatmu? Apa? Ternyata Ginsu mampu menahan teknik terkuat dari putra dewa Hueba dengan hanya satu tangan. Dan kemudian langsung menyerang balik Hueba, sehingga Hueba terpental cukup jauh. Ginsu, kau benar-benar membuatku marah. Berhentilah omong kosong. Putra dewa ini belum cukup bersenang-senang. Ayo cepat majulah. Baiklah, matilah kau. Apa itu sudah semuanya? Kekuatan yang dikumpulkan selama 18 tahun ternyata hanya seperti ini. Benar-benar sampah. Ternyata teknik Overload Body milik Hueba sudah mencapai pada batasnya. Sehingga sekarang tubuh Hueba mulai menyusut karena mulai kehabisan energi spiritual. Sedangkan kebalikannya, Ginsu tidak nampak terlihat lelah sedikit pun. Hal itu karena Ginsu memiliki Montion Dantian, yang mana hal itu membuat Ginsu menjadi memiliki energi spiritual yang tak terbatas, dengan aliran energi spiritual yang stabil. Dan kini kemudian Ginsu pun langsung melancarkan serangan terakhirnya kepada Hueba, sehingga Hueba langsung terluka parah dan mulai terpojok. Anakku, selamatkan hidupmu. Baiklah, aku mengaku kalah, tolong jangan bunuh aku. Hueba, kaulah yang sejak awal menantangku. Kau juga ingin membunuh putra dewa ini. Maka secara alami putra dewa ini juga akan mengambil hidupmu. Tidak, putra dewa ke-18, jangan bunuh aku. Aku akan memberimu batu roh dan senjata spiritual. Terakhir kali, kau menukar hidupmu dengan token kaisar. Kali ini kau tidak memiliki sesuatu yang bernilai sama dengan token kaisar. Maka kau harus mati. Tunggu.
Keluarga suku merupakan salah satu dari kekuatan besar di Sekte Yuhua. Jika kau membunuhku, kau akan menyinggung seluruh keluarga suku. Kau tidak akan pernah selamat. Kau ini. Beraninya kau mengancam putra dewa ini. Ingat, putra dewa ini akan mendominasi dunia. Jadi jangan pikir putra dewa ini akan takut setelah mendengar ocehanmu itu. Kau sekarang telah membuat kesabaran putra dewa ini habis. Maafkan aku. Aku akan memutuskan koneksi dengan token kaisarku. Ternyata selama ini Zuhaibah belum memutuskan koneksi dengan token kaisar miliknya. Sehingga meski token kaisar itu telah diberikan kepada Qinzu, tetapi secara alami token kaisar itu masih menjadi milik putra dewa ke-14 Zuhaibah. Dan sekarang untuk menyelamatkan hidupnya, Zuhaibah akan benar-benar memberikan token kaisar itu kepada Qinzu dengan cara memutuskan koneksi jiwa dengan token kaisar miliknya. Meski hal itu akan membuat putra dewa ke-14 Zuhaibah kehilangan identitas putra dewanya. Dengan kata lain, putra dewa ke-14 Zuhaibah sudah tidak mungkin lagi untuk menjadi kaisar di masa depan. Tidak heran waktu itu kamu bersedia menyerahkan token kaisarmu padaku. Ternyata itu belum bisa menjadi milikku jika koneksi antara token kaisar dan putra dewa yang memilikinya belum terputus. Benar, sekarang aku sudah kalah darimu 2 kali. Aku sudah tidak memiliki kepercayaan diri lagi untuk bersaing merebutkan kursi kaisar. Baiklah, kalau begitu aku terima. Mari kita mulai. Singkat cerita, Zuhaibah pun mulai melepaskan koneksi dengan token kaisar miliknya. Tetapi memutus hubungan dengan token kaisar juga memiliki efek kerugian besar bagi basis kultivasi. Dan sebaliknya, putra dewa yang menghubungkan dirinya dengan token kaisar yang dia ambil dari putra dewa lainnya akan mendapatkan keuntungan semacam visi hukum yang kuat yang terdapat dalam token kaisar itu. Ternyata token kaisar bukan hanya simbol status. Ini bukan hal yang sesederhana itu. Dan beberapa saat kemudian, setelah Qinzu benar-benar berhasil memiliki dan menghubungkan token kaisar milik putra dewa ke-14 pada dirinya, tak lama kemudian penjaga gerbang mengumumkan bahwa pemenang dari pertandingan antar putra dewa ini adalah Qinzu. Sehingga sekarang Qinzu berhak mendapatkan hadiah dari pertandingannya, yaitu mempelajari wawasan dari para kaisar dari dinasti di masa lalu. Qinzu pun mulai memasuki Pavilion Dao untuk mempelajari wawasan kaisar dari dinasti di masa lalu. Kemudian ketika Qinzu sudah berada di dalam Pavilion Dao, Qinzu melihat 5 patung besar kaisar dari dinasti di masa lalu. Dan di saat bersamaan dengan hal itu, muncul notif misi berhasil dari sistem masuk 10.000 alam. Yang artinya Qinzu telah berhasil menyelesaikan misi memasuki Pavilion Dao. Dan hadiah yang didapat oleh Qinzu dari menyelesaikan misi kali ini adalah option a special skill berupa Defense Soul 9 Transformation. Yang mana skill itu adalah metode latihan untuk menempa jiwa, yang merupakan metode yang sangat langka di dunia ini. Karena pasalnya, jiwa itu terlalu misterius dan sangat sulit berkembang. Jadi dengan adanya skill ini, Qinzu dapat menempa benih jiwa yang didapat dari pertemuan Grand Yochi. Singkat cerita, setelah Qinzu menerima hadiah dari sistem masuk 10.000 alam, Qinzu tiba-tiba dikejutkan dengan mulai berbicara dan bergeraknya 5 patung kaisar dari dinasti di masa lalu. Kami adalah kaisar dari segala dinasti. Cepat berlututlah. Berikan kami sebuah penghormatan. Mengapa aku harus berlutut? Kami adalah kaisar dari segala dinasti. Kami akan memberimu pemahaman jalan kaisar. Anak muda, jadilah patuh. Semua putra dewa yang telah diberi pemahaman jalan kaisar oleh kami, semuanya telah mendapat pencapaian yang luar biasa. Jangan berbicara konyol. Terus mengapa selama 100.000 tahun terakhir belum ada yang menjadi kaisar? Bagiku kalian hanyalah potongan batu pecah. Kalian tidak memiliki kualifikasi untuk memerintah putra dewa ini untuk berlutut. Kau berani membantah kami, kaisar dari segala dinasti. Baiklah, jika itu maumu. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.